keluarga, yaitu Timothy Leary, lahir pada 1920 dan meninggal pada 1996, lahir di Springfield, Massachusetts, memperoleh gelar Ph.D. di bidang psikologi dari University of California, Berkeley, dan menjadi dosen di Harvard University sebelum dipecat karena penelitiannya psikedelik yang kontroversial. Kontribusinya dalam psikologi eksperimen psikedelik meneliti potensi LSD, psilocybin dalam psikodelik terapi untuk meningkatkan kesadaran dan pertumbuhan pribadi. Slogan kontroversial "Turn of Tune in Drop Out" menyerukan eksplorasi kesadaran dan penolakan norma sosial pada era 1960-an. Teori Higgs of Constitutions menjelaskan model kepribadiannya menjadi arah pemikiran perkembangan kontribusi sebelumnya. Teori Higgs of Consciousness percaya bahwa zat psikedelik dapat memprogram ulang pikiran. Warisannya yang kontroversial ini dihentikan pada masanya karena tekanan politik, namun minat terapi psikedelik kembali bangkit dalam psikiater modern. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari psikoterapi. Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow lahir pada 1 April 1908 di New York, Amerika Serikat, dari keluarga imigran Yahudi asal Rusia. Ia adalah anak sulung dari 7 bersaudara dan tumbuh dalam lingkungan yang keras penuh tekanan, serta sering merasa terisolasi secara emosional. Pengalaman masa kecil inilah yang membuat Maslow tertarik memahami manusia bukan dari sisi patologis, melainkan dari potensi terbaiknya. Ia menempuh pendidikan di City College of New York dan kemudian melanjutkan studi di University of Wisconsin, tempat ia memperoleh gelar PhD di bawah bimbingan Harry Harlow. Setelah lulus, kontribusi utama Maslow di bidang psikologi, bahwa Maslow dikenal sebagai pendiri psikologi humanistik yang disebut sebagai the third force in psychology. Setelah psikoanalisis dan behaviorisme, ia menolak pandangan pesimistis Freud yang menganggap manusia digerakkan oleh konflik bawah sadar, dan juga menentang pandangan mekanistik Skinner yang melihat manusia hanya sebagai hasil stimulus dan respon. Bagi Maslow, manusia bukan sekedar objek biologis atau mesin perilaku, melainkan makhluk yang sadar, kreatif, dan memiliki keinginan alami untuk tumbuh serta mencapai potensi tertingginya. Pemikiran utamanya terangkum dalam teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs, konsep yang menggambarkan bahwa motivasi manusia tersusun secara bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tidur, dan kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, hingga mencapai puncaknya yaitu aktualisasi diri. Menurutnya, seseorang hanya bisa mencapai kebahagiaan sejati ketika berhasil mengaktualisasikan potensi terbaik dirinya. Selain itu, Maslow memperkenalkan istilah self-actualized people untuk menggambarkan individu yang sudah mencapai tingkat tertinggi perkembangan psikologis. Ciri-cirinya antara lain menerima diri dan orang lain apa adanya, memiliki pandangan hidup yang realistis, kreatif, mandiri, dan memiliki pengalaman spiritual yang mendalam, tanpa harus religius secara formal. Ia juga menulis tentang peak experience, yaitu momen ketika seseorang merasakan kebahagiaan, kesadaran penuh, dan kesatuan mendalam dengan kehidupan, pengalaman yang menurutnya menjadi bukti tertinggi potensi manusia. Karya utama Maslow, yang pertama ada Motivation and Personality 1954, karya monumental yang memperkenalkan teori hierarki kebutuhan dan menjelaskan struktur motivasi manusia secara menyeluruh. Yang kedua ada Toward a Psychology of Being, buku yang menyoroti perjalanan manusia menuju aktualisasi diri dan pengalaman puncak atau peak experience. Yang ketiga ada Religious Values and Peak Experience 1964, membahas hubungan antara spiritualitas, nilai-nilai kemanusiaan dan pengalaman batin yang mendalam. Yang keempat ada The Further Reaches of Human Nature 1971, diterbitkan setelah wafatnya, berisi refleksi terakhir Maslow tentang makna hidup, potensi manusia, dan masa depan psikologi. Melalui karya dan pemikirannya, Abraham Maslow meninggalkan warisan besar bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk tumbuh, mencintai, dan hidup secara bermakna. Ia membuka jalan bagi generasi baru psikolog untuk melihat manusia bukan dari kelemahan atau gangguan yang dimilikinya, melainkan dari kekuatan dan potensi luar biasanya. Pemikirannya hingga kini tetap relevan dalam dunia psikolog, pendidikan, terapi, hingga kepemimpinan modern. Guy Cornell adalah seorang psikolog dan psikoanalisis Prancis Kanada yang lahir pada tahun 1951 dan wafat pada tahun 2017. Ia dikenal sebagai tokoh yang menyoroti pentingnya komunikasi emosional dan hubungan dalam dinamika keluarga, terutama antara ayah dan anak. Cornell banyak menulis tentang kompleks hubungan keluarga yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan kesehatan mental seseorang. Ia juga menulis beberapa buku yang populer di bidang psikologi dan psikoanalisis, termasuk mengenai konsep hubungan ayah dan anak serta pentingnya pemahaman emosional dalam hubungan manusia.
Kontribusi utama Guy Cornell dalam bidang psikologi adalah penelitiannya yang mendalam tentang dinamika hubungan ayah dan anak, khususnya dampak ketidakhadiran atau kurangnya komunikasi emosional ayah terhadap perkembangan psikologis anak, terutama anak laki-laki. Ia menulis beberapa karya penting yang mengangkat tema ini, termasuk buku Absent Fathers, Lost Sons, yang memperlihatkan pentingnya peran ayah dalam pembentukan identitas maskulinitas serta kesehatan mental anak dan keluarga. Cornell juga menekankan pentingnya komunikasi interpersonal yang baik dalam keluarga sebagai dasar hubungan yang sehat dan perkembangan emosional yang optimal. Karyanya memberikan sumbangan signifikan dalam psikologi keluarga dan psikoterapi. Karya utama Guy Cornell meliputi buku-buku yang mengangkat tema hubungan ayah dan anak serta perkembangan identitas maskulin. Di antaranya, yang pertama, Absent Fathers, Lost Sons, Ayah yang Tak Ada, Putra Yang Hilang, yang membahas pentingnya peran ayah dalam pembentukan jati diri dan kesehatan mental anak laki-laki. Ayah yang tidak dirasakan kehadirannya turut mengupas dalam psikologis ketidakhadiran ayah dalam keluarga. Buku-buku lain yang menyoroti komunikasi emosional antar generasi lelaki dan masalah psikologi keluarga. Karya-karya ini sangat berpengaruh dalam psikologi keluarga, psikoterapi, dan studi tentang maskulinitas. Perkenalkan, nama saya Faiza Hanan Basakran dengan NIM 0603525016. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Anna Freud. Anna Freud lahir di Wina, Austria pada 3 Desember 1895. Ia adalah putri bungsu dari Sigmund Freud dan Martha Bernays. Anna mempunyai masa kanak-kanak yang kurang bahagia karena tidak memperoleh waktu yang cukup bersama ibu dan ayahnya. Ia lebih banyak diasuh oleh perawat. Ia dikenal sebagai seorang psikoanalis yang berkontribusi besar dalam psikoanalisis, terutama dalam memahami perkembangan anak dan psikodinamika. Anna Freud mendirikan klinik Hampstead di London dan menulis karya-karya penting seperti Ego dan Mekanisme Pertahanan. Ia meninggal pada 9 Oktober 1982. Yang selanjutnya ada kontribusinya dalam bidang psikologi. Model struktural jiwa Sigmund Freud menggambarkan konflik internal yang serupa dengan dilema moral Adam dan Hawa, yang terdiri dari 3 perangkat psikis, yaitu ID yang mewakili naluri dan hasrat tak sadar yang digerakkan oleh prinsip kesenangan, seperti ular godaan. Superego yang memaksakan nilai-nilai moral dan sosial yang terinternalisasi, berbicara melalui rasa bersalah dan malu, seperti kehadiran yang saleh. Dan ego yang bertindak sebagai moderator yang berorientasi pada realitas, mengendalikan impuls, dan membuat penilaian. Anna Freud kemudian memperluas teori ayahnya ini dengan berfokus pada dinamika antara superego dan ego, menjelaskan bahwa suara kritis superego memicu kecemasan, yang kemudian Karya utama Anna Freud. Karya-karya utama Anna Freud antara lain, yang pertama ada buku Ego dan Mekanisme Pertahanan pada tahun 1936. Buku ini dianggap sebagai salah satu karyanya yang paling penting, di mana ia mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme pertahanan yang digunakan ego untuk mengatasi kecemasan. Yang kedua ada Psychoanalytic Treatment of Children, yang pada tahun 1946. Karya ini membahas teknik-teknik psikoanalisis yang disesuaikan untuk terapi anak. Nah, tentunya ada normalitas dan patologi pada masa kanak-kanak. Penilaian perkembangan pada tahun 1965. Dalam bukunya ini, ia membahas tentang penilaian perkembangan anak secara normal dan patologis. Yang selanjutnya ada psikoanalisis untuk guru dan orang tua.